5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Ini eksklusif karena Ustadz baru 3 hari keluar dari penjara. Ya betul deh. Bener ya Ustadz ya? Betul. Waduh. Dan setelah 5 bulan akhirnya beliau sekarang ada di hadapan saya. Ustadz ini jujur dulu ya Ustadz ya. Betul. Ustadz ini adalah salah satu Ustadz yang saya kalau nonton serem Ustadz. Iya deh. Iya. Karena wah luar biasa Anda kalau ngomong waktu itu saya kalau nonton, aduh serem banget, ini serem banget. Iya. Tapi betul. gimana Ustadz ceritanya sekarang apa gitu berubah atau apa atau gimana nih Ustadz? Saya nggak paham. Dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun yang selalu saya hadapi, saya tidak pernah melibatkan siapapun manusia. Oke. Nggak pernah. Jadi pernah. sendiri? Ya, saya dalam mendapat satu petunjuk, hidayah, bahkan keluar dari agama Kristen masuk Islam, itu tidak ada disuruh oleh siapapun. Oke. Tapi itu kemampuan saya memahami secara akademik, kemampuan saya memahami tentang persoalan teologis. Oke. Ya, tentu hal ini tidak melibatkan orang lain. Maksudnya setelah keluar, apakah Ustadz akan dengan gaya ceramah yang sama atau gimana sekarang gitu? Oh tidak mungkin. Enggak. Saya akan membantu masyarakat ini supaya kita tidak terkontaminasi dengan berbagai dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini. Entah pemerintah mau bangun kota di mana, terserah. Boleh kita protes, tidak apa-apa kita protes. Mungkin Tapi cara protesnya gitu ya? Cara protesnya boleh kita protes, tapi dengan santun dan beretika. Tidak boleh mengadu domba atau menjelek-jelekan. Aduh, sudahlah, berhenti itu, Det. Udah berhenti. Berhenti, stop itu. Karena itu memang. Oke, gini. Ya. Kenapa Ustadz bisa berpikiran untuk udahlah berhentilah? Ini kan nanti ada yang berpikir bahwa ini jangan-jangan disuruh berhenti nih, disuruh ini, atau dari diri sendiri atau gimana itu Ustadz? Saya begini, saya sudah bilang dari awal. Jangankan saya mengatasi persoalan yang ada dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Dalam kehidupan yang saya hadapi sendiri secara yuridis, dalam pandangan kehidupan pidana yang saya hadapi, begitu dihadirkan pengacara, saya tolak. Saya bilang, saya akan hadapi hukuman ini sampai semaksimal mungkin saya akan hadapi. Itu. Kalaupun dia berakhir sampai 10 tahun, saya akan hadapi. Ya udah gitu. Sudah saya hadapi. Oke. Karena memang saya punya kesalahan sudah terlalu besar. Loh, tunggu bentar Ustadz. Iya. Ustadz menyadari bahwa itu kesalahan. Kesalahan saya. Itu menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Kesalahan. Kapan menyadari hal itu? Begini. Kita di Indonesia ini, dalam kapasitas kita sebagai orang masyarakat Manado, ada kalanya kita bersenda gurau, ada orang yang kita lihat rambutnya gondrong, lalu kita cap dia sebagai preman misalnya. Jesus. Oh, oke. Sampai ada orang di kampung saya. Oke, paham. Iya, oke. Orang di kampung saya, namanya Alfred Marune, disebut dengan Ape Jesus. Ini bercanda ini ya? Bercanda. Ya? Oke. Nah, ini di dalam kultus kehidupan kita orang Manado, ini sudah biasa. Oh. Tapi di Indonesia, artinya di Pulau Jawa, tidak bisa begitu. Tidak bisa. Bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Iya. Nah, ini yang saya keliru besar sekali. Saya tidak boleh begitu sebenarnya. Saya tidak boleh. Oke. Nah, ya, tapi apa yang menyadarkan Ustadz pada saat itu? Saya sendiri. Setelah masuk atau di mana Ustadz? Setelah saya sendiri saya merenung. Di dalam penjara? Di dalam penjara. Dengan siapa saya mau apa itu? Oh, jadi Ustadz tuh merubah pola berpikir itu di dalam penjara? Di dalam penjara. Bukan dipaksa siapapun ya? Enggak ada yang pernah paksa. Nah, di dalam penjara? Enggak pernah, Det. Berarti mendapatkan sebuah inspirasi baru di penjara itu. Betul. Gimana Ustadz bisa berpikir, oh berarti gue salah nih, nggak boleh kayak begini caranya tuh. Di momen apa tuh Ustadz? Saya nggak kebayang penjara tuh seperti apa soalnya. Iya, karena biar bagaimanapun begini, segala sesuatu yang dilakukan oleh
ritual agama lain itu adalah hal yang suci. Iya, betul. Haknya mereka juga ya. Hal yang sangat-sangat sakral. Tidak boleh saya jadikan itu sebagai Gurawan, candawan. Saya jadikan sebagai ini humor. Humor ya. Tidak boleh itu, tidak boleh. Saya harus jaga itu, karena biar bagaimanapun keluarga saya di Manado, marga saya, Waloni, Masya Allah, semua masih beragama Kristen. Itu. Dan bagaimana kesinambungan? Tapi ini luar biasa karena saya melihat seorang Ustadz Yahya Waloni yang berbeda sekali gitu. Iya, saya mesti berubah. Itu dipelajari di penjara itu. Bisa dapat di penjara itu. Di penjara. Hah? Bagaimana saya tidak sadar? Oke, saya gimana? Di dalam penjara yang datang ke saya bawa makanan orang Kristen. Orang Kristen itu yang datang bawa bikin baju saya, cuci baju saya. Orang Flores, orang Timur, orang dan tidak ribut tuh. Tidak ribut. Ngobrol kita tentang persidangan. Nah, suruh bikin pledoi sama saya bikin. Saya begitu. Jadi pledoi saya itu tidak pakai tulis, hanya lisan. Iya. Yang bantu orang-orang Kristen juga di sana. Enggak, saya yang bicara langsung. Oh enggak, tapi yang ngobrolnya ada orang Kristen, ada orang apa. Oh iya, saya yang buat pledoi mereka. Nah, Ustadz yang buatin pledoi mereka. Ya. Dikasih rokok sebungkus ya itu. Begitu. Oh, karena jadi akhirnya keberagaman itu terjadi di sana ya. Terjadi di sana. Itu kayak sebuah negara kecil ya. Ya, miniatur yang sangat baik untuk kita merubah tata kehidupan, kelola perilaku kita lah. Stop. Nggak ada arti apa-apa itu. Oh, nah itu Ustadz ketika masuk pertama kali kan di situ banyak orang-orang dengan agama-agama berbeda, Kristen dan sebagainya. Itu orang-orang nggak takut sama Ustadz? Oh iya, memang pertama. Awal-awal mah serem tuh. Iya, serem, tapi saya memang kan orangnya humoris, Det. Sedangkan polisi tangkap saya aja sendiri, Masya Allah. Boleh tanya orang-orang bareskrim, apa yang dari cyber, itu kan katanya hanya 27 orang. Tapi begitu mau tangkap saya, sudah jadi berapa mobil itu? Jadi 7 atau 9 mobil itu. Jadi banyak. Jadi 9 sudah, komandan. Nggak usah banyak-banyak. Nggak usah jemput saya. Insya Allah saya akan datang. Dan Ustadz datang sendiri akhirnya? Datang, saya bilang, saya ganti baju dulu. Saya pakai sarung. Dan saya dalam keadaan sakit berat. Pada saat itu? Saat itu, sakit berat. Gitu. Bawa saya dan penjarakan saya. Ustadz ngomong gitu? Iya. Saya laki-laki, saya sudah siap. Bawa saya. Menyerahkan saya. Dan saya sudah hadapi apapun yang akan terjadi dalam hidup. Awalnya berpikir berapa lama tuh? Saya paling tahu, karena di media itu paling tinggi 5-6 tahun, 10 tahun. Jadi Ustadz berpikir awalnya? 10 tahun. 10 tahun saya di penjara. Serius Ustadz? Ya. Awalnya udah menyiapkan untuk 10 tahun nih. 10 tahun, saya mau jadi imam di situ. Nah, kok? Oke, saya masih belum ngerti. Kenapa tiba-tiba bisa jadi 5 bulan Anda keluar, Ustaz? Saya nggak tahu. Karena yang kepung saya itu kan, ya boleh dikatakan banyak lah. Iya. Ya, yang bukan seakidah dengan kita. Iya. Dan Ibu Yuni Daru itu hanya satu-satunya Muslim yang ada di situ. Oke. Ibu Yuni Daru dan beberapa jaksa yang Muslim, tapi kebanyakan mereka itu termasuk Pak Baringin itu, memang orang-orang Batak kan. Iya. Nah, jadi setiap kali mereka menyanggah argumen saya selalu katakan betul semua. Yang mulia, kepada jaksa penuntut umum, semua yang disangka itu nggak ada yang salah, semuanya benar. Serius ini Ustaz? Wallahi ada, rekamannya ada. Karena memang benar Ustadz ngomong gitu intinya. Boleh ada rekamannya. Nggak, maksudnya karena memang ya udah benar. Oke, saya salah. Saya udah sudah gitu. siap. Saya sudah siap. Begitu. Saya akan jadi imam. Saya akan menjadi manusia yang berguna. Gitu. Jadi nggak ada penyangkalan, tidak ada apa semuanya. Nggak ada. Udah siap aja gitu. Nggak ada. Tiba-tiba jadi 5 bulan. Kok tiba-tiba jadi 5 bulan? 5 bulan nih Ustadz udah tahu dari awal ketika masuk udah dikasih tahu 5 bulan atau belum? Belum. Lah berarti keluar ini kaget?
Belum. Nanti pas tuntutan, Ah, jaksa penuntut umum ah. menuntut dikasih lama, agak lama. Berapa tuh? Nanti kami menuntut kepada yang terdakwa Ah. dengan kurungan maksimal 7 Tahun. Dia kasih lama juga, ternyata 7 bulan. 7 bulan, bukan 7 tahun. Oh gitu. 7 tahun, iya 7 bulan. Ustadz pikirnya 7 tahun 7 gitu. tahun. Dalam hati saya, alhamdulillah 7 bulan kan. 7 tahun. Begitu tahu 7 bulan, Nah, kalau 7 bulan, saya terima. udah aja terima gitu. Saya terima. Kalau 7 tahun, saya terima. 7 tahun. 7 tahun pun terima. Terima. Nanti hakim kurangi kan. Iya, iya, iya. Bisa jadi 5 tahun. Iya, iya, iya. Jadi memang udah aja nggak mau pembelaan, nggak mau apa sama Enggak. sekali. Saya hanya bersikeras dengan persoalan yang saya hadapi, bukan dengan manusia, bukan dengan lawyers, bukan dengan JPU, bukan dengan hakim yang mulia. Saya tidak pernah ada masalah dengan JPU dan hakim yang mulia. Saya punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang paling tahu tentang kesalahan saya. Iya, iya, iya. Ya saya harus koreksi dengan dia. Kalau saya tahu, kalau saya ada di penjara, saya sering ceramah subuh, saya katakan, kalau kita ada di penjara, berarti yang masukkan kita ke dalam penjara ini, bukan kita. Allah yang masukkan kita. Dan kalau dia yang masukkan, insya Allah, dia yang paling tahu kemana jalan kita keluar. Iya, 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 iya. Iya, ya, pasti diberikan jalan juga gitu. Pasti kan? diberikan jalan. Lama atau cepat, tetap akan diberikan jalan. Oke. Terus pada hari keluarnya tuh Ustadz tahu ini besok keluar gitu. Sebenarnya tanggal 24. Tapi ditunda lagi karena pembantaran 8 hari. Ditunda tanggal 31 Januari. Nah, jadi saya ditunda 31 Januari baru keluar. Nah, itu saya sangat, Masya Allah, berterima kasih besar kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa kok jadi berterima kasih Ustadz? Ya saya mesti berterima kasih karena kebaikan Tuhan sudah tolong saya. Biar bagaimanapun itu karena campur tangan Tuhan kan. Tidak mungkin karena siapa-siapa yang bisa tolong saya. Iya, 5 bulan ya padahal. Ya. Mikirnya udah berapa lama gitu ya Ustadz? Iya. Oke. Nah Ustadz kalau melihat apa yang Ustadz lakukan dulu dan sekarang gitu kan. Ini kan Ustadz saya ngeliat jadi orang yang sangat berbeda nih. Sangat berbeda. Gitu. Insya Allah deh. Nah, yang Ustadz pelajari kan tadi udah diceritakan bahwa kita nggak bisa nih kayak begini terus mengadu domba, kayak begini, bercanda, kayak dan sebagainya. Karena ragam di Indonesia ini besar sekali dan banyak sekali. Masya Allah. Bisa ketersinggungan, bisa apa Iya. gitu. Nah, yang Ustadz akan lakukan apa jadi nextnya? Iya, karena begini. Sehebat apapun, setinggi apapun kemampuan seorang pendakwa itu dalam menyampaikan risalah dakwah. Ketika dia menyampaikan itu, lalu kemudian sudah melompati batasan-batasan etika publik dalam kehidupan bermasyarakat. Berarti orang ini sudah tidak lagi bisa dipercaya sebagai pendakwa. Nah itu, saya kan pernah menyampaikan dakwah dengan baik. Nah, ujung-ujungnya mencelakai orang Kristen. Itu ada hal-hal yang nggak boleh lah sebenarnya itu kita sampaikan. Nah pada saat Ustadz dulu melakukan hal seperti itu tuh apa yang dipikirin tuh Ustadz? Nggak kepikiran sama sekali? Nggak ada kepikiran memang kayak betul-betul dikuasai setan saya itu. Pokoknya sikat aja pokoknya. Kalau mau kelain nanti di luar begitu. Iya. Mikirnya gitu Ustaz. Iya begitu. Nah, dan tidak pakai pengawal. Gitu. Jadi nekat aja udah. Nekat pakai mobil. Luar biasa loh. Pakai mobil deh. Iya nekat aja udah ya berarti ya. Berarti tanpa ada asosiasi tertentu, tanpa ada pihak-pihak tertentu dan sebagainya, udah Anda sendirian aja seperti itu. Iya, makanya saya nggak ada beban datang ke Pak Deddy ke sini, Om Deddy. Iya karena ya udah emang sendirian gitu ya. Iya, saya nggak ada beban. Saya juga paham masalah Pak dengan Jenderal Dudung, masalah Pak Habib Bahar. Ini kan sebenarnya masalah-masalah sepele sebenarnya, masalah sederhana. Iya. Ya, kalau kita sebagai seorang pendakwa melihat Pak Dudung begitu. Nah, gimana tuh? Nah, kalau saya pribadi ya sudahlah, Pak Dudung kan seorang jenderal
Ya, keterbatasan beliau dalam memahami tentang aspek apa itu, apa namanya, masalah Tuhan. ketuhanan, Ah. ketauhidan, dan lain sebagainya. Kita maklumi aja. Begitu. Kita tidak usah terlalu masuk ke dalam, tidak usah terlalu campuri. Begitu. Toh tidak ada yang negatifnya, tidak Nggak merugikan. ada merugikan kok. Nggak ada yang merugikan kok. Karena biar bagaimanapun sama-sama, Pak Dudu juga Muslim, Pak Habib Bahar juga Muslim. Iya, Mau taruh benar. di mana? Habib Kribo sementara berkelahi dengan si ini, berhenti kita. Karena semuanya sebenarnya kalau nggak jadi perang saudara intinya kan. Itu dia. Berhenti kita. Iya. Lebih baik kita bina bangsa ini. Ya biarlah orang Kristen, Hindu, Buddha bina agama mereka. Kita bina agama kita agama Islam. Saya dengar katanya Ustadz ketika di penjara aja ada orang-orang yang mualaf gara-gara Ustadz malah. Iya, banyak. Mereka sadar. Bukan dengan marah-marah tuh ya pada saat itu ya. Enggak lah, enggak. Berhenti deh begitu. Berhenti. Nah itu orang-orang itu kok malah bisa mualaf gitu ngeliat Ustadz. Berarti pada saat di penjara cara mengajar Ustadz aja sudah beda lah dari di luar pada saat itu ya. Oh, kalau dalam kehidupan dia bukan seorang Muslim, saya tidak pernah mengajar tentang soal dogmatika agama. Nggak berani saya, nggak berani karena mereka sudah ada pendetanya masing-masing. Iya. Gitu. Kita mesti pakai etika. Pakai etika. Iya, begitu. Sama dengan kemarin waktu mau bikin pohon terang Natal. Ditanya ke saya, Ustaz, boleh nggak kira-kira pohon terang itu kita nyalakan? Saya bilang justru ini adalah momen terbaik orang Kristen. Mereka harus nyalakan itu karena itu. jadi rupa-rupanya Jadi kayak orang manusia yang berbeda. rupa-rupanya tidak mau nyalakan, Det. Takut sama Ustadz. Jadi nggak mau nyalain pohon Natal, takut sama Anda. daripada saya bilang pasang semua. Anda suruh pasang semuanya Ustadz. Iya, suruh pasang. Wah, Gitu. gila. Nggak ada arti apa-apa. Nanti kalau keluar penjara, di mana kita jumpa? Itu saudara. Iya. Gitu. Berhenti. Nggak ada arti apa-apa. Kita bangun bangsa ini. Ya kalau pemerintah dengan Ya kekurangannya, kabinetnya, kekurangannya, atau apanya, kelebihan dan kekurangannya, kita serahkan kepada Allah. Yang bisa mengendalikan kekuatan pemerintahan ini adalah pemerintah. Anda sebagai seorang ulama, urus aja soal agama. Tidak usah urus soal politik. Ya. Begitu. Benar. Karena agama itu bisa disusupi oleh politik. Iya, berhentilah Anda di belakang layar itu. Stop lah. Itu. Berarti memang ada orang-orang yang menggunakan agama untuk urusan politik, ada dong Ustadz ya? Ada. Pasti ada. Pasti ada ya. Ada. Sudahlah, kita serahkan. Kita urus masyarakat ini dengan agama yang baik. Nah, Ustadz di dalam penjara pada saat itu sehat-sehat aja kan, masuknya sakit Ustadz? Sakit saya lihat, sakit. Obat saya itu sampai sekarang 17 macam. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ini apa Ustadz? Pembengkakan jantung katanya? Jantung sudah lepas. Hah? Gimana? Jantung sudah nggak ada. Jantung sudah lepas, Dit. Berarti tiap hari makan obat? Nggak lagi sekarang. Sekarang udah nggak lagi? Jadi saya cuma jalan-jalan pagi. Itu 1-2 hari ini saya beristirahat, insya Allah sudah sembuh saya. Ya, saya dengar katanya Ustadz ketika keluar dari penjara nggak bisa ngomong katanya. Nggak bisa bicara. Karena dalam keadaan sakit juga ya? Ya, roboh saya dari dalam penjara itu. Saya nggak kenal mana kepala rutan. Saya nggak kenal mana... Itu di hari-hari keberapa tuh Ustadz? Waktu terakhir mau keluar malah sakit? Iya, pas mau keluar. Pas mau keluar sakit malah? Iya. Dan saya kok bisa pas mau keluar sakit Ustadz? Iya, saya tinggal paksa berdiri, Det. Sebenarnya sudah goyang begini. Nggak, maksudnya kok bisa sakit pas mau keluar gitu? Nggak tahu kenapa. Nggak tahu, karena saya sudah nggak sadar. Oh. Begitu juga masuk ke Cipinang. Ngomong sudah nggak karu-karuan saya ngomong. Orang di Cipinang tahu, ngomong apa ini Ustadz? Nah, diperiksa darah saya 150 per 120. Wah, tinggi berarti. Tinggi. Nah,
Sampai di di kota wisata, dibawa oleh siapa itu, Pak, Polisi Pak- juga. polisi, Oke. orang ini cyber, Oh, diantar ke rumah. diantar ke rumah dengan Pak Yusuf Mansur. Oke. Yusuf Mansur, saya nggak kenal kalau ada Pak Yusuf Mansur, Oke. gitu, karena beliau juga turut menjemput saya. Oke. Nah, terus setelah sampai di rumah saya nggak tahu kalau ada Yusuf Mansur, ada Pak siapa ini orang Batak ini, Pak Emil Siregar, Oke. ada Pak Bambang Siregar Ini dari kepolisian. dari kepolisian. Nah, orang-orang Bareskrim ini kan baik sama saya, baik sekali mereka, orang-orang polisi ini yang ada di Bareskrim Polri ini. Bahkan saya maunya tidak usah Diantar. tidak usah diantar ke rumah sakit, langsung bawa aja ke. Oh. Tapi sempat dibawa ke rumah sakit. Iya, karena mau tidak mau harus ke rumah sakit, Det. Karena sudah bengkak. Sudah roboh saya, sudah nggak bisa berdiri, sudah pingsan. Saya pernah di dalam penjara, ada Ustadz Robi kalau nggak salah itu. Saya bilang, Ustadz, coba Ustadz doakan sekarang, bilang supaya saya cepat mati. saya bilang supaya saya cepat mati. Saya cepat kembali ke rahmatullah. Karena sakit. Iya, karena sudah tidak tahan saya, Det. Oh. Nah, jadi di apa sini, lambung ini sudah gernya sudah sampai Gernya sudah sampai ke atas. Tapi ternyata Tuhan berkata lain ya. Alhamdulillah. Ya, Saya tertidur, terlelap, cuma memang tidak bisa pakai baju. Itu. Oke. Sampai penuh dengan apa? Keringat. Itu aja penyakit saya selama di rumah sakit. Oke. Nah, begitu keluar dari penjara nih, sempat sakit lagi juga kan? Begitu Ya. keluar kan? 3 hari itu katanya ya. 3 hari. Nggak bisa ngomong tuh ya. Ini pun saya ngomong. Nah, begini saya sebenarnya, Det, kalau ngomong itu fasih sekali saya bicara. Oh. Cuma karena nggak tahu kenapa saya jadi kaku begini. Nah, gitu. Mungkin baru menghirup udara bebas kali Ustaz. Nggak bisa bicara saya. Nah Ustaz, begitu keluar tuh ya, yang Iya. pertama kali Ustaz mau lakukan apa tuh Ustaz? Saya itu aja berucap berdoa. Saya berdoa dengan bahasa Arab. Saya bermunajat, saya panggil ya anak istri. Saya bermunajat kepada mereka, saya berdoa. Oh, nyambung rupa-rupanya. Lah, langsung saya berdoa terus, saya paksa terus. Gitu. Nah, maksud istri pergi ke dokter, saya bilang jangan ke dokter. Oh, istri menyuruh Ustaz ke dokter? Dokter. Saya bilang jangan ke dokter. Nah. Lebih bagus panggil tukang pijat. Kalau tukang pijat bagus saya bilang. Kalau ke dokter tambah obat lagi nih. Ustaz nggak mau nambah obat nih, udah banyak nih ya. Ya. Jadi semakin banyak saya minum obat, semakin pusing saya. Iya. Begitu. Mungkin, ya. Terus panggil tukang pijit. Ya, makan tidak teratur. Ini kan sudah mulai naik. Turun badan. berapa kilo Ustaz awalnya? Mulai naik ini, Det. Tadinya turun berapa kilo? 16 kilo. 16 kilo? Iya, habis. Nah, sekarang kuat sekali makan saya. Oh, udah balik nih. Ini sebenarnya nggak boleh minum teh dulu. Oh, harusnya nggak boleh? Nggak boleh. Wah, tadi kenapa minta teh? Ntar kita keracunin ini namanya. Langsung ngos-ngosan saya kalau teh. Oh, karena dia naikin jantung kan. Air putih aja, air panas. Air putih. Kenapa? Wah, Levi, Anda tanggung jawab Anda. Ya nggak apa-apa deh. Tadi gue tawarin kopi pula ya. Wah, cilaka. Anak-anak aja Ustaz. Apa ya? Teh. Udah digini Ustaz jangan nolak. Iya benar juga. Itu 28 hari saya pernah diisolasi. Nah, Di kamar nomor 10 itu, Det. Tiap jam 2 malam saya punya kaki itu pasti ditarik. sama? Nggak tahu siapa yang narik. Orang di penjara juga? Iya, tapi tariknya itu selalu jam 2, jam 1, jam 2 malam. Ditarik itu gimana, Tan? Kayaknya disuruh bangun saya untuk tahajud. Oh. Dia tarik kaki saya. Nah, setelah saya mulai tahajud, orang menangis, sedih. Kayak lehernya ini kayak dipotong. Jadi saya periksa di dalam luar ruang apa itu, ruang sampah. Ada
timuan sampah di situ kan. Ah. Ada timuan sampah, saya periksa. Nggak ada orang yang bersuara. Saya keluar lagi. Ada lagi yang bernapas. Waduh, serem banget. Iya, kayak sudah setengah mati. Saya lihat lagi, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada orang. Jadi kaki saya ini selama 28 hari, dia tarik terus. Ada yang Narik. Di kamar nomor 10 itu. di kamar. Kali kaca kamar nomor 11. Minum, Ustaz. Gitu. Ini anget nih, Ustaz. Ya. Waduh, kita tawarin kopi pula tadi. Gara-gara lu nih, Gus. Ini enak kalau air. Nah, ini anget nggak, Gus? Ya. Dingin lagi? Anget. Kalau teh langsung terasa ya. Iya, teh karena jantung langsung ini. Teh kan naikin denyut jantung, Ustaz. Saya mau kasih tahu tadi cuma malu. Oh, teh kopi tuh naikin denyut jantung. Iya, jangan. Tapi Ustaz begitu dipijit gimana? Oh, udah enak. Alhamdulillah segar, Om Deddy. Segar saya. Saya bisa bawa mobil. Oh, ini bawa mobil sendiri? Iya, bawa mobil. Wah, Gitu. tukang pijitnya mana tuh? Orang yang di pinggir situ, di pinggir apa? Memang biasa mijit di sana? Iya, orang Jawa. Oh, oke, Ustaz. Ini menarik nih cerita Ustaz, menarik sekali. Nah, pertanyaan saya adalah kan Ustaz pasti akan kembali berdakwah. Iya. Nah, berarti gaya dakwahnya akan berubah dong, Ustaz? Ya, saya akan mengerahkan masyarakat ini untuk supaya kita jangan terlalu. Jangan baku hantam juga gitu ya? Iya, jangan berhenti. Nah, jangan politik, jangan lupa. Nah, Ustadz pada saat dulu ketika Ustadz keras, itu apakah istri dan anak mengetahui, diem atau anak pernah negur atau istri pernah negur? Oh, sebenarnya nggak mau. Oh, sebenarnya nggak mau? Nggak mau. Oh. Nggak mau, apalagi anak saya yang di kampus itu, yang di Unikom itu. Oh, ngapain gitu-gitu Pak, bikin malu Itu. Dia kan di Unikom, di Bandung. Berhenti Pak, berhenti. Saya jadi malu. Itu. Nah, begitu keluar gimana nih? Anak, istri gimana melihat Ustadz sekarang? Ya, saya mesti katakan bahwa tidak ada yang lebih baik kecuali kita menjadi jalan yang lebih baik untuk orang lain. Ya. Kalau sekarang dengerin Ustadz kayaknya adem. Ya, ya begitu. Enak banget dengerin, adem. Berhenti sebenarnya, nggak ada guna. Gak ada guna ya, benar-benar. Iya. Kita bantu aja polisi. Iya. Bantu aja orang-orang Barreskrim ini orang-orang bagus kok, orang-orang sopan. Dan ini sekarang berarti udah kembali ke keluarga ya, Ustadz ya? Ya. Anak udah lebih bahagia lah ngeliat seperti ini, Ustadz ya? Ya itu dia. Stop. Kapan Ustadz mau mulai berdakwah lagi, Ustadz, dengan gaya yang berbeda? Saya istirahat dulu deh. Oh, Ustadz. Istirahat dulu, kemungkinan pertengahan bulan-bulan ini baru saya mulai ke Sumatera. Mulai ke Sumatera? Iya. Nah, itu gimana tuh dengan gaya dakwah yang berbeda? Nah, sekarang saya bilang sama istri anak ya, kita berikan pengetahuan kepada masyarakat. Jangan kita kompor-kompori lagi. Dan nanti kita ada kampret di sana, cebong di sana ini. Gak peduli lah ya udah. Berhenti sudah. Siapa lagi yang mau urus bangsa kita ini? Kalau bukan kita sendiri yang akan merawat. Iya betul. Saya setuju dengan Ustaz. Betul. Wah. Kita mau tahu bagaimana deh. Kalau umpamanya di antara kita mohon maaf aja, orang-orang yang tadinya andil dalam pemerintahan, kemudian secara tidak langsung dia sendiri yang akan menghancurkan kita. Dia nggak tahu juga. Ya, itu dia. Jadi kita mulai dari sekarang ini ada ketua yang baru terpilih, ketua NU, Pak Yahya Stakuf. Ya kita mulai bersatu lah. Ya. Nah, ya dia buat Indonesia juga ya. Iya, bagus sekali program beliau. Kalau saya, mohon maaf, saya nggak ada masalah dengan siapapun. Saya tidak ada masalah dengan siapapun. Saya adalah urusan persoalan secara teologis. Saya tidak ada urusan persoalan dengan politik manapun. Enggak. Okay. Dan saya minta maaf. Sebagai laki-laki, saya harus hadapi itu. Apapun saya mau hadapi, saya harus hadapi. Ya.
Dan ya intinya memulai dengan hal yang baru ya Ustadz ya, Iya. buat bangsa dan negara kita ya Ustadz. Oh, dia mau caci maki, dia mau apa segala macam. Sudah nanti dia yang sendiri yang sadar. Ya, saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Karena saya dari dulu nggak pernah campur-campur. Nggak dengan pernah ya, siapapun. memang jalan sendiri ya. Saya nggak pernah punya link dengan siapapun. Nggak ada. Oke Ustadz. Saya dengan Habib Rizik, saya datang, saya bertemu. Ya udah gitu ya. Sudah. Memang tidak terkait dengan isu-isu lainnya intinya ya. Iya. Dengan siapapun, Ferdinand, saya panggil malah mau lari. Saya bilang, tidak mungkin kita berkelahi, tidak mungkin. dia malah lari kan, takut. Iya, takut awalnya. Takut. Tidak apa-apa saya bilang, Pak Ferdinand, hadapi hal masalah ini, serahkan kepada polisi. Ya sudahlah intinya jalankan apa yang udah terjadi. Terus kita bangun Indonesia sama-sama lah. Ya pasti namanya membangun kan ada kurangnya, ada negatifnya, ada baiknya juga. Iya. Ya pokoknya rakyat kita bersatu aja udah intinya. Iya. Untuk ke depannya. Saya datang ke sini ini pertama-tama memang di dalam keadaan kondisi fisik yang kurang sekali. Tidak menunjang lah. Saya datang kepada Om Deddy di sini hanya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat. Mudah-mudahan ke depan kita akan menjadi lebih baik. Itu. Baik Ustadz. Itu. Ustadz, terima kasih udah Ya. udah datang ke sini. Ini saya sangat menghargai dan tadi Ustadz juga udah mengatakan bahwa ya udahlah apapun itu perbedaan ya, mau cebong, mau kampret, mau bela ini, bela itu gitu. Akhir-akhirnya kalau ini dipolitisasi atau dibesar-besarkan, akhirnya umat muslim lawan umat muslim sendiri, saudara lawan saudara sendiri. Itu dia. Indonesia ya berantakannya gara-gara itu. Itu dia. Lebih baik ya kita saudara dengan semuanya, kita saudara lah intinya. Iya. Urusan mereka dengan agamanya itu urusan mereka dengan yang ada di atas. Kita urusan manusia. Ya. Begitu Ustadz ya. Ya, kira-kira begitu. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz ya. Ya. Ini bisa menginspirasi banyak orang nih Ustadz. Sama-sama deh. Dan sehat-sehat terus Ustadz ya. Ya. Mulai sekarang saya akan subscribe YouTube Anda, mendengarkan dakwah-dakwah Anda. Karena ini luar Siap, biasa sekarang. Ustadz, terima kasih Ustadz ya. Sama-sama. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.